Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahira Hilma Azkia, kelas 4C PMI dari kelompok 5. Selamat siang teman-teman semua, dan selamat siang juga Bapak dosen yang saya hormati. Sebelum memulai presentasi pada kali ini, saya ada satu pertanyaan nih untuk teman-teman semua. Apakah teman-teman pernah berpikir bahwa mengapa sih masa dinasti Abbasiyah ini sering kali disebut masa keemasan peradaban Islam? Nah, jawabannya karena pada masa itu bukan hanya wilayah Islam yang berkembang cukup luas, tetapi juga ilmu pengetahuan, pendidikan, ekonomi, sampai kebudayaan yang bisa berkembang dengan sangat luar biasa. Hal tersebut tentunya tidak luput dari peran dakwah Islam yang dilakukan dengan strategi yang sangat bijaksana dan inovatif. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi tentang dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah yang pembahasannya meliputi sebagai berikut. Yang pertama, siapa sih dinasti Abbasiyah itu? Nah, jadi dinasti Abbasiyah itu adalah pemerintahan yang menggantikan dinasti Umayyah yang sebelumnya pada tahun 750 Masehi, yang didirikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Ya, benar. Itu adalah pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemerintahan ini tuh berada di daerah Baghdad, teman-teman, yang saat itu berkembang menjadi pusat peradaban Islam dan pusat ilmu pengetahuan dunia. Begitu. Dan dinasti Abbasiyah ini berdiri lebih dari 5 abad, teman-teman, yaitu hingga tahun 1258 Masehi. Pembahasan yang selanjutnya adalah kondisi masyarakat pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti Abbasiyah ini, masyarakat tuh terdiri atas berbagai suku, bangsa, dan budaya, seperti bangsa Arab, Persia, Turki, dan masih banyak lagi. Nah, keberagaman ini menciptakan masyarakat yang dinamis, terbuka, dan peka gitu akan ilmu pengetahuan. Kondisi masyarakat saat itu tuh ditandai dengan kemajuan ekonomi melalui perdagangan internasional, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian pendidikan, munculnya berbagai mazhab dan pemikiran Islam, kemudian terciptanya kehidupan sosial yang lebih maju lagi gitu dibanding masa sebelumnya. Nah, kondisi yang stabil ini tuh mendukung perkembangan dakwah Islam secara lebih luas lagi, teman-teman. Kemudian, perluasan dakwah Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Perluasan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah ini tidak hanya dilakukan melalui perluasan wilayah saja, tetapi juga melalui pendidikan, perdagangan, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Beberapa bentuk perluasan dakwah antara lain adalah mengirim ulama dan dai ke berbagai daerah, kemudian membangun masjid dan madrasah, kemudian menjadikan jalur perdagangan sebagai sarana penyebaran ajaran Islam, kemudian menyebarkan ajaran Islam ke wilayah Asia Tengah, Afrika, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Nah, melalui cara tersebut, Islam tuh semakin dikenal dan diterima oleh berbagai masyarakat yang ada pada saat itu. Kemudian, pendapatan dan penggunaan dana dakwah pada masa dinasti Abbasiyah. Sumber pendapatan dananya ini yang dilakukan gitu untuk mendukung kegiatan dakwah berasal dari zakat, khoroj atau pajak tanah, kemudian jizyah, usyur atau bea perdagangan, dan gonibah atau fai. Nah, penggunaan dakwah ini juga
dimanfaatkan untuk membangun masjid dan madrasah, kemudian membiayai kegiatan pendidikan dan dakwah, kemudian membantu masyarakat yang membutuhkan, lalu mengembangkan perpustakaan dan pusat ilmu pendidikan. Bisa juga untuk menerjemahkan dan menyalin berbagai buku ilmu pengetahuan. Nah, dengan dukungan dana yang memadai ini, dakwah Islam tuh dapat berkembang dengan lebih efektif dan berkepanjangan. Kemudian strategi dakwah Islam yang ada pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, keberhasilan dakwah pada masa dinasti Abbasiyah ini didukung oleh beberapa strategi yang sangat penting. Di antaranya adalah pendekatan pendidikan dakwah yang dilakukan dengan melalui pengajaran di masjid, madrasah, dan lembaga pendidikan lainnya. Sehingga masyarakat tuh memperoleh pemahaman Islam yang benar. Kemudian pendekatan ilmu pengetahuan. Para khalifah sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan karena hal tersebut tuh dapat membuat Islam bisa dikenal sebagai agama yang menghargai ilmu pengetahuan dan pemikiran. Kemudian pendekatan kebudayaan. Nah, dakwah dilakukan dengan menghormati budaya lokal selama hal tersebut tuh tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian pendekatan sosial melalui bantuan sosial. Nah, pembangunan fasilitas umum dan pelayanan kepada masyarakat, dakwah tuh menjadi lebih mudah gitu untuk diterima oleh masyarakat. Yang terakhir yaitu pendekatan dialog dan intelektual. Para ulama ini berdiskusi dan berdialog dengan berbagai kalangan lah untuk menjelaskan ajaran Islam secara rasional dan ilmiah. Nah, mungkin cukup sekian ya presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.